Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yasir Maulana SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 3 membahas topik anggaran bahan baku. Saya, Chandra Diana, dan saya akan menjadi moderator dalam presentasi hari ini. Hari ini, kita akan membahas topik tentang anggaran bahan baku yang sangat menarik. Sesi ini akan terdiri dari presentasi Zian Audrey, Eki Mugni Firmansyah, dan Lutfi Ulfiatur Rohmah yang akan memberikan wawasan mendalam tentang topik ini. Diikuti dengan pembahasan studi kasus. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai presentasi kita hari ini. Saya akan segera mempersilahkan Zian Audrey untuk memulai. Kepada Zian, saya persilahkan. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja output, terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dijelaskan yang akan dilaksanakan masa mendatang. Pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Selanjutnya ada arti penting penyusunan anggaran bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku penting dilakukan karena bahan baku merupakan komponen penting dalam kegiatan produksi, dan biaya bahan baku yang juga cukup besar. Penyusunan anggaran bahan baku membantu mengetahui kebutuhan bahan baku dan tingkat persediaan bahan baku, sehingga dapat mengatur kelancaran produksi dan mengendalikan biaya pembelian bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku juga membantu dalam mengawasi kemajuan harga bahan baku dan mengurangi resiko kehabisan bahan baku yang dapat mengancam keberlangsungan produksi. Selanjutnya ada tujuan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua yaitu memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar perkiraan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Standar penggunaan bahan SP adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Jumlah pembelian dapat dihitung dengan EOQ, Economical Order Quantity. Dalam EOQ dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Waktu pembelian bahan mentah. Untuk merencanakan saat pemesanan bahan baku pada periode mendatang, perlu diperhatikan faktor lead time, extract carrying cost, dan stock out cost dalam melakukan pengamatan dengan data historis. Harus dilakukan terhadap beberapa data untuk kemudian dihitung probabilitasnya dari total pengamatan. Dasar anggaran pembelian bahan baku. Telah diuraikan sebelumnya bahwa anggaran pembelian bahan baku disusun apabila total kebutuhan bahan baku untuk suatu periode telah ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Persediaan akhir ditambah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi sama dengan jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal sama dengan pembelian bahan baku. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku, tampak bahwa masalah persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu satu, kebijakan FIFO, first in first out, yaitu bahan baku yang lebih dulu digunakan untuk
Produksi adalah bahan baku yang lebih dulu masuk di gudang, sehingga sering diterjemahkan pertama masuk, pertama keluar. 2. Kebiasaan LIFO atau last in first out. Kebiasaan ini adalah harga bahan baku yang masuk ke gudang lebih akhir justru dipakai untuk menentukan nilai bahan baku yang digunakan dalam produksi meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan berdasarkan urutan pemasukannya. Persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Di muka telah disinggung sedikit bahwa persediaan bahan besi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dilakukannya pemesanan bahan baku atau reorder period. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku, perlu diperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis bahan baku yang digunakan, yang kedua yaitu jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, dan yang ketiga yaitu harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Nah, untuk penyusunan anggaran biaya bahan baku, tentunya tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama yaitu perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua yaitu perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Nah, untuk anggaran biaya bahan baku yang harus digunakan, perlu memperinci hal-hal ini. Yang pertama yaitu jenis bahan baku yang digunakan, yang kedua yaitu jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi, yang ketiga yaitu harga per unit masing-masing jenis bahan baku, yang keempat yaitu nilai masing-masing jenis bahan baku, yang kelima yaitu jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku, yang keenam yaitu waktu penggunaan bahan baku. Dalam anggaran-anggaran tersebut, secara terperinci dibuat rencana tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan bahan baku pada waktu mendatang. Untuk studi kasus, pengendalian persediaan dengan metode EOKI untuk optimalisasi persediaan bahan baku pengemas air mineral PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. PT Tirta Mumbul Jaya Abadi merupakan perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK yang berada di bawah naungan PDAM Buleleng, yang kegiatan utamanya adalah memproduksi air minum dalam kemasan yang nantinya didistribusikan di Bali pada khususnya. Bahan baku utama yang digunakan pada proses produksi pada perusahaan ini adalah air yang bersumber dari mata air Mumbul yang terletak tidak jauh dari pabriknya. Sedangkan bahan baku pengemas dalam perusahaan air minum dalam kemasan ini antara lain ada cup, botol, galon, lid cup, tutup botol, tutup galon, kardus atau box, dan pipet. Untuk kasusnya, pada saat menghadapi waktu-waktu tertentu seperti hari raya besar keagamaan, perusahaan mengalami hambatan dalam proses produksi. Perusahaan mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku, terutama jika pemasok yang biasa memasok bahan baku tidak beroperasi. Untuk mempertahankan agar perusahaan tetap berproduksi, biasanya manajemen mencari pemasok lain atau menggunakan bahan baku yang kualitasnya hampir sama dengan bahan baku yang biasa digunakan. Perhitungan yang dilakukan perusahaan dalam pengadaan pembelian bahan baku pengemas dan bahan penolong menggunakan kebijakan perusahaan sendiri yang dimana kadangkala terdapat kelebihan ataupun kekurangan bahan baku pengemas dalam proses produksinya. Padahal, diharapkan dalam pelaksanaan proses produksi bahan baku pengemas tersebut selalu tersedia untuk kelancaran proses produksi. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan perencanaan dan pengendalian bahan baku yang lebih efisien. Maka, dilakukan analisis dengan menggunakan metode EOKI atau Economic Order Quantity sebagai salah satu pilihan sebagai perbandingan antara kebijakan yang diterapkan di perusahaan dengan metode EOKI. Untuk kesimpulan, penganggaran bahan baku merupakan bagian penting dari manajemen keuangan dan operasional perusahaan manufaktur. Melalui penyusunan anggaran bahan baku yang cermat dan terperinci, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan bahan baku untuk proses produksi secara efisien. Anggaran bahan baku membantu dalam merencanakan pembelian bahan mentah, menghitung biaya bahan mentah yang diperlukan, dan mengoptimalkan persediaan bahan baku agar proses produksi berjalan lancar tanpa kelebihan atau kekurangan bahan baku. Anggaran bahan baku berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja dan pengawasan, memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dan mengendalikan biaya produksi. Dengan demikian, penyusunan anggaran bahan baku bukan sekedar tugas administratif saja, tetapi merupakan strategi penting dalam mencapai efisiensi operasional dan keuangan perusahaan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai anggaran bahan baku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.